wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dedi Irawan dengan NIM 1872050083. Saya mahasiswa di kampus Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan ini saya ingin mereview proposal yaitu pengaruh penggunaan media online terhadap prestasi belajar siswa kelas 7 pada mata pelajaran IPS di SMP nomor 13 Bekasi. Guna untuk tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Ayu Nurul Amalia, Eskom MPD Mkom. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari bab 1 sampai dengan bab 3. Di bab 1 itu terdiri dari ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Di bab 2 ada tinjauan pustaka, tinjauan teori dan konsep, media sosial, hasil belajar, lalu penelitian terdahulu yang relevan. Di bab 3 metodologi penelitian, jenis penelitian. Baik, berikut penjelasannya. Oke, di sini ada latar belakang masalah. Di sini sedikit saya bacakan. Pada saat ini kemajuan teknologi sangat berkembang pesat sehingga hal-hal baru banyak muncul seiring dengan kemajuan zaman. Khususnya penggunaan media online yang kehadirannya sangat mempengaruhi lingkungan maupun pendidikan. Sistem pembelajaran di dalam dunia pendidikan semakin hari semakin banyak mengalami perubahan. Perubahan tersebut bertujuan untuk membangun pendidikan yang lebih baik lagi. Kualitas pendidikan merupakan salah satu tolak ukur maju atau tidaknya suatu negara. Kemudian ada identifikasi masalah. Ini kita harus mengetahui bahwa teknologi internet tidak sepenuhnya memberikan dampak, tetapi juga memberikan manfaat bagi prestasi belajar siswa. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi prestasi belajar siswa dan apa solusi yang baik untuk itu. Jadi ada batasan masalah supaya pembahasan tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah yang ada. Maka permasalahan ini akan dibatasi pada yang pertama, pengaruh media online di kalangan remaja khususnya bagi siswa-siswi di kelas 7 SMP Negeri 13 Bekasi. Yang kedua, peranan media online di kalangan remaja khususnya siswa-siswi di kelas 7 SMP Negeri 13 Bekasi. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diuraikan perumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik media online terhadap perilaku siswa-siswi di kelas 7 SMP 13 Bekasi. Lalu pengaruh media online terhadap perilaku siswa-siswi di kelas 7 SMP 13 Bekasi. Lalu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis, metodologis, dan praktis. Manfaat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, secara metodologis, penelitian ini diharapkan dapat menambah rujukan keilmuan dalam penelitian selanjutnya mengenai terapan media online di era modern terhadap perilaku remaja. Yang kedua, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti ilmu komunikasi khususnya mengenai pengaruh media online di era modern. Lalu bab 2, tinjauan pustaka, tinjauan teori dan konsep. Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Nasrullah 2015, karakteristik umum yang dimiliki setiap media sosial yaitu adanya keterbukaan dialog antar para pengguna. Kemudian hasil belajar. Hasil belajar merupakan sebuah perubahan dari diri seseorang yang menjadi lebih baik lagi sesudah mengikuti pembelajaran yang berlangsung dan dapat diukur dalam
bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Menurut Susanto 2013 halaman 5 mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan perubahan yang terjadi secara langsung oleh peserta didik, baik melalui aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu menurut Sujatna 2014 mengemukakan hasil belajar adalah kemampuan yang ada pada peserta didik setelah peserta didik menerima hal baru dalam pembelajaran. Sedangkan menurut Febriananda 2019 bahwa hasil belajar adalah sebuah penugasan yang telah didapat seseorang atau peserta didik setelah peserta didik menangkap pengalaman belajar. Lalu penelitian terdahulu yang relevan. Menurut Dedi Erianto 2019 dengan judul Pengaruh Internet dan Media Sosial Terhadap Kemandirian Belajar dan Hasil Belajar Siswa Atadib. Yang kedua, Galuh Noprian Kristanandi 2018 Media Sosial Terhadap Hasil Belajar Siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Ngraho. Yang ketiga, Alimni 2001 Intensitas Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Hasil Belajar Agama Islam Siswa Sekolah Menengah Pertama Kota Bengkulu. Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis secara statistik, uji regresi linear sederhana. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 13 Bekasi sebanyak 181 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Sampel yang diambil berjumlah 52 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, angket, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial atau online oleh siswa kelas 7 IPS di SMP Negeri 13 Bekasi secara keseluruhan berada di rentang interval 68 sampai 83 sehingga dikategorikan baik. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.